Bom ini akan melukai sekitar 500 siswa. Mereka juga yakin plafon kantin pasti roboh. Semakin banyak yang meninggal, semakin baik, pikir mereka. Pada tahun 1999, Eric Harris dan Dylan Klebold, dua siswa SMA di Colorado, merencanakan salah satu aksi penembakan massal di sekolah paling mematikan, yang dikenal dengan nama tragedi pembantaian Columbia 1999. Sekolah sebagai tempat yang paling aman bagi anak-anak, malah menjadi tempat petaka dan trauma berkepanjangan yang menghantui beberapa dari mereka seumur hidup. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada 20 April 1999, pagi cerah seperti biasa. Dylan Klebold mengucapkan selamat pagi pada ibunya dan mulai bergegas berangkat ke sekolah. Dylan tampak tersenyum. Ibunya agak bingung karena Dylan biasanya murung, tapi kok hari ini suasana hatinya bagus banget. Di rumah lain, seorang gadis bernama Cassie Bernal juga bersiap-siap ke sekolah. Biasanya Cassie selalu ceria, tapi pagi itu dia malah murung terus. Cassie tiba-tiba ngomong ke ibunya, "Bu, aku nggak bakal nikah. Aku juga nggak bakal punya anak." Ibunya bingung, ini anak pagi-pagi kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Apa ini namanya tindakan anak remaja? Labil. Jadi ibunya cuman heran dan diem aja. Di depan halaman sekolah Columbine, sekitar pukul 8 pagi, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Dari pintu tengah, turun Rachel Scott, yang membanting pintu mobil karena kesal dengan adiknya, Craig, yang selalu nyari ulah. Di parkiran, siswa bernama Josh Tamlin memarkirkan mobilnya dan berjalan masuk ke dalam sekolah tanpa mengetahui bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya. Beberapa menit sebelum jam masuk sekolah, siswa bernama Brooks Brown gelisah. Ujian penting akan segera dimulai. Dia gugup, tapi dia juga bingung. Kok musuh bebuyutannya nggak ada di dalam kelas? Dari dulu, dia memang selalu bertengkar dengan Eric Harris dan Dylan Klebold. Tapi, Brooks cukup kepikiran, gila banget dua anak ini. Ujian sepenting ini aja masih bolos. Gak mikirin masa depan apa? Mari kita bahas sedikit lebih rinci tentang hubungan pertemanan antara Eric Harris dan Dylan Klebold. Dylan cukup populer di sekolah, punya banyak teman dan suka bergaul. Beda dengan sahabatnya Eric, yang cukup terasingkan. Meskipun kepribadian mereka bertolak belakang, keduanya sudah dekat sejak zaman SMP. Kenapa? Karena kedua-duanya terobsesi dengan kematian. Mereka suka kekerasan dan gak pernah repot-repot menutupi sifat kasar mereka. Eric menumpahkan semua fantasi liarnya tentang membunuh dan memperkaos ke dalam blog pribadinya. Di dalam blog pribadi ini banyak banget tulisan yang super disturbing. Mulai dari tentang perang, pembunuhan, pemerkaosan, dan cara membuat bom molotov. Sedangkan Dylan terobsesi menulis di buku diarinya tentang perang, tentang kematian, tentang penembakan. Jadi keduanya ini benar-benar cocok dalam hal yang sangat disturbing. Eric dan Dylan selalu bertengkar dengan Brooks. Dylan bahkan sering ngomong, "Kamu jangan macem-macem ya, nanti kamu aku bunuh." Dan obsesi-obsesi ini sudah ada di dalam pikiran Dylan dan Eric selama 3 tahun. Mereka punya keinginan untuk membunuh sebanyak mungkin murid dan guru yang ada di sekolah mereka. Eric dan Dylan merekam video mereka sendiri yang menceritakan alasan kenapa mereka melakukannya, kenapa mereka merencanakan hal ini, kenapa mereka terobsesi dengan rencana ini. Video ini diabadikan di dalam tape. Video-videonya tidak pernah ditayangkan, hanya pernah ditonton oleh beberapa keluarga korban dan juga pihak investigasi karena takutnya menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Dulu, waktu sekolah mereka mengadakan kelas bisnis, Eric dan Dylan membuat bisnis perlindungan. Mereka akan melindungi anak-anak yang dibully dari orang-orang yang membuli mereka, tapi harus dengan catatan dibayar. Jadi kalian udah tahu ya, gimana cara otak mereka bekerja. Selalu tentang kekerasan, pembunuhan. Setelah ujian selesai, Brooks ngeliat Dylan dan Eric berjalan-jalan di kantin tanpa rasa bersalah. Bolos tapi masih keliaran. Dan waktu papasan nih, Dylan baik banget ke dia. Dylan ngomong ke Brooks, "Pertengkaran kita udah selesai ya. Aku sekarang udah suka sama kamu. Cepetan pergi dari sini, pulang aja ke rumah." Brooks sampai bingung, ini anak kerasukan apa? Sekitar jam 11 siang, kelas kembali dimulai. Yang tersisa di kantin cuman Eric dan Dylan. Dari dalam tas, mereka mengeluarkan senjata api, bom pipa dan lontong buatan mereka. Bom lontong maksudnya ya, bukan lontong beneran. Dan juga amunisi.
Mereka pakai semacam tudung panjang dan kaos dengan tulisan mengerikan. Eric pakai kaos putih bertuliskan Natural Selection atau seleksi alam. Sedangkan Dylan menggunakan kaos hitam dengan tulisan Wrath atau kemarahan, dendam, yang ditulis dalam warna merah. Diam-diam, keduanya memasang 2 bom molotov di sekitar kantin yang akan mereka ledakan di jam istirahat. Mereka yakin, paling enggak, bom ini akan melukai sekitar 500 siswa. Mereka juga yakin plafon kantin pasti roboh, yang berarti perpustakaan di lantai 2 bakal ringsek ke bawah. Semakin banyak yang meninggal, semakin baik, pikir mereka. Mereka juga menanam 2 bom di lapangan sekolah, 1 lagi di pos kebakaran. Mobil Dylan dipasangi 8 bom, sedangkan mobil Eric dipasang 1 bom. Rencananya, bom di lapangan dan di pos kebakaran akan diledakkan duluan, supaya para petugas sibuk. Baru habis itu, bom di kafetaria yang diledakkan. Eric dan Dylan juga berencana akan langsung masuk ke kafetaria menembaki semua orang yang ada di situ. Kalau misalnya di luar sudah rame, karena banyak yang kabur, terus juga polisi dan paramedis mulai datang, barulah bom di mobil mereka yang diledakkan, supaya semuanya jadi korban. Jahat banget pemikiran mereka. Sekitar jam 11, Rachel Scott, yang lagi makan siang di lapangan, mendengar suara ledakan, tapi yang keluar cuman asap. Beberapa orang di sana ngira ini tuh prank, tapi Rachel langsung teriak dan nyuruh semua orang untuk pergi dari situ. Dari belakang, Dylan dan Eric kesel, bom mereka nggak meledak. Mereka marah dengan Rachel yang mengusir semua orang. Dari dalam jubah mereka, Dylan dan Eric mengeluarkan senjata api dan mulai menembaki semua siswa yang ada di situ. Orang pertama yang mereka tembak adalah Rachel Scott, yang meninggal dunia di tempat. Beberapa siswa juga ketembak, tapi nggak fatal. Mereka yang jatuh ke tanah dengan cepat pura-pura mati. Ada juga yang berusaha untuk ngambil darah temennya, ngolesin ke tubuh mereka sendiri biar kelihatan kayak ketembak. Gue nggak bisa bayangin seberapa traumanya anak-anak ini. Setelah lapangan kosong, banyak tubuh yang bergelempangan di tanah, Dylan dan Eric masuk ke kafetaria. Sebenarnya dari kafetaria, bunyi tembakan sudah kedengeran. Waktu Dylan dan Eric masuk, mereka kaget karena bom yang mereka tanam gak ada yang meledak. Jadi mereka lanjut menembaki satu persatu siswa dan guru yang ada di situ. Siswa pertama yang ditembak adalah Dan Robo, yang langsung meninggal di tempat. Siswa bernama Lance Kirkland ditembak secara fatal, tapi untungnya secara ajaib masih bisa bertahan hidup meskipun harus menderita cacat seumur hidup. Peluru ditembakkan dengan sangat brutal. Sambil nembak nih, Eric dan Dylan sempat ngomong, "Ini nih dari dulu yang aku impikan. This is awesome." Sambil nembakin semua orang yang dia lihat. Dari perpustakaan lantai 2, turunlah guru bernama Patty dan siswa bernama Brian. Mereka berdua nggak tahu sama sekali apa yang terjadi di kafetaria. Mereka dengar sih ada suara tembakan, tapi Patty kira ini tuh acara. Dia mikirnya, aduh ini acara apa lagi sih? Ribut banget. Pas Brian buka pintu ke kafetaria, bahunya langsung kena pecahan kaca. Disuguhkan pemandangan orang-orang terkapar di lantai. Patty dan Brian langsung tutup pintu. Mereka lari ke atas, ke perpustakaan, dan teriak ke semua orang. "Semuanya, ayo sembunyi ke bawah meja." Patty juga sempat menelpon 911. Ini sedikit cuplikannya. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a last beat or what. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control. We need police here. Pihak penjaga keamanan sekolah yang menyadari ada penembakan langsung menghubungi polisi. Tapi dia juga terlibat baku tembak dengan Dylan dan Eric. Waktu itu Eric sudah menembak sekitar 47 kali dan Dylan baru 5 kali. Karena gagal terus, mereka mulai masuk ke halaman sekolah. Nembak sambil ngelempar bom. 6 petugas kepolisian yang pertama kali datang ke sekolah langsung berusaha mengevakuasi sebanyak mungkin murid dan guru yang ada di situ. Dan ini sudah masuk hitungan 20 menit sejak penembakan dimulai. Dylan dan Eric masuk ke perpustakaan yang berisikan puluhan siswa, 2 guru, dan 2 petugas perpustakaan. Eric teriak, "Semuanya berdiri!" Tapi siswa lain masih tetap nunduk di bawah meja. "Ya udah, kalau gitu salah kalian sendiri, aku tembak kalian semua." Siswa pertama yang ditembak adalah Kyle Velasquez. Sorry kalau penyebutannya salah.
Kyle meninggal di tempat. Tembakan membabi buta yang diarahkan oleh Dylan juga mengenai dua orang siswa, Patrick Ireland dan Mackay Hall. Eric langsung berlutut ke bawah meja. Dia tembaki bagian bawah meja satu persatu. Tembakan ini mengenai Stephen Kunrow, siswa berusia 14 tahun, dan juga melukai Casey Rucksager, siswi berusia 17 tahun. Tembakan ini mengenai arterinya. Casey merintih dan Eric menyuruhnya diam, tapi nggak dibunuh. Lalu Eric ngecek lagi ke bawah meja. Kali ini giliran Cassie Bernal. Kalian masih ingat Cassie yang sebelum berangkat sekolah bilang ke ibunya dia nggak bakal nikah dan nggak bakal punya anak? Entah pagi itu Cassie dapat pertanda atau gimana, ternyata omongannya benar. Karena peluru Eric menghentikan perjalanan hidupnya. Setelahnya giliran Bree Pasquale yang memohon kepada Dylan dan Eric untuk tidak membunuhnya. Dylan nyuruh Eric, tapi Eric bilang, ya udahlah, biarin aja. Nanti juga bom kita meledak, dia bakal mati. Bree beruntung karena dia bisa hidup. Waktu Dylan dan Eric noleh lagi, Patrick Ireland yang sudah mereka tembak rupanya masih hidup. Waktu itu Patrick berusaha menolong sahabatnya yang bernama Mackay. Karena marah, Patrick ditembak lagi sebanyak 2 kali sampai meninggal dunia. Dylan dan Eric lanjut mengeksplor ruangan lain di perpustakaan. Sesekali mereka turun ke bawah meja untuk ngeliat ada yang sembunyi atau enggak. Sumpah, gue merinding. Waktu itu mereka menemukan 3 siswa yang ketakutan. Isaiah Shoel, Matthew Ketchter, dan Craig Scott. Kalau kalian ingat, Craig adalah adik dari Rachel yang sudah meninggal di lapangan. Karena Isaiah berkulit hitam, Eric langsung menghina dia dan menembakkan 2 peluru. Isaiah meninggal. Begitu juga dengan Matthew, yang meskipun sudah memohon-mohon untuk tidak dibunuh, tapi tetap menemui ajalnya. Sedangkan Craig ditembak, tapi rupanya masih bisa bertahan hidup. Belum selesai sampai di sini guys. Dylan kembali menelusuri jalur perpustakaan yang lain. Satu persatu koridor ditelusuri. Dylan bertemu dengan 3 siswi yang bernama Lisa Cruz, Lauren Townsend, dan Valin Sknur. Kalau penyebutannya salah, gue mohon maaf. Dan tanpa ampun, ketiganya ditembak, tapi Lisa dan Lauren masih bertahan hidup, sedangkan Valen meninggal dunia. Di tempat lain, Eric mengecek ke bawah meja, dan dia melihat Josh Tomlin. Eric langsung menembak kepala Josh, tapi Eric nggak tahu di belakang Josh ada Nicole, siswi yang cuma bisa diem, ketakutan waktu mendengar teman di depannya ditembak, tapi dia berhasil lolos. Gua nggak bisa bayangin seberapa traumanya Nicole yang menyaksikan aksi ini, tapi di sisi lain, dia juga dalam bahaya. Korban selanjutnya adalah Kelly Fleming, siswi berusia 16 tahun yang juga meninggal di tempat. Selain Kelly, Dylan dan Eric bertemu dengan John, tapi Dylan bilang, "Oh, jangan bunuh John. John teman baik aku. Biarin aja dia hidup." Jadi John berhasil lari keluar. Di tengah-tengah penembakan ini, siswa bernama Daniel Mauser berusaha menyerang Eric, berusaha untuk menghentikan penembakan ini. Daniel melemparkan kursi kayu ke arah Eric, tapi sayangnya peluru bergerak lebih cepat. Daniel meninggal di tempat. Kematian ini disaksikan oleh seorang siswa bernama Austin Eubanks yang merupakan sahabat dari Daniel. Meskipun Austin selamat, Austin menderita trauma dan depresi berat. 20 tahun setelah insiden terjadi, Austin meninggal karena bunuh diri. Sekitar jam 12:36, Eric dan Dylan akhirnya turun ke kantin di lantai bawah untuk ngecek seberapa banyak orang yang meninggal karena bom mereka. Tapi rupanya gak ada bom yang meledak. Bom buatan mereka gagal. Mereka balik lagi naik ke atas perpus, tapi gak menemukan siapa-siapa. Merasa tugas mereka sudah selesai, terdengar 2 tembakan terakhir. Tembakan yang masing-masing berasal dari Dylan dan Eric yang menembak diri mereka sendiri. Walaupun tragedi pembunuhan ini berhenti pada pukul 1 siang, tim SWAT baru sampai di jam 3 sore. Hal ini bakal jadi bahan diskusi panjang karena warga kecewa dengan kinerja aparat. Tim SWAT yang baru datang langsung menyelamatkan orang-orang yang ada di perpus. Salah satunya guru yang bernama Dave Sanderes yang berusaha melindungi semua siswa waktu terjadi penembakan. Sayangnya, luka yang dialami oleh Dave sudah terlalu fatal sehingga Dave meninggal. Tapi kematiannya nggak sia-sia. Aksi heroik Dave dikenang dan disebut sebagai pahlawan yang sebenarnya. Di waktu yang sama juga, tim SWAT menemukan Patty yang masih duduk tercengang melihat murid dan juga sahabatnya meninggal. Akibat penembakan massal ini, 10 siswa dan 3 guru meninggal. Sedangkan 24 orang luka-luka. Plus ditambah 2 lagi yang meninggal yaitu Dylan dan Eric sendiri. Para keluarga korban juga sangat terguncang. Banyak media-media nasional dengan frontal memajang foto-foto korban di tayangan televisi dan koran. Contohnya kondisi jenazah Daniel yang benar-benar menyedihkan tapi malah ditayangkan. Peristiwa ini benar-benar parah. Bahkan Presiden Bill Clinton sampai turun tangan untuk menenangkan rakyatnya.
Malamnya, para orang tua tidak bisa masuk ke sekolah, nggak bisa menemui jasad anak mereka, bahkan ada juga yang nggak tahu anak mereka meninggal atau selamat. Karena masih dilakukan evakuasi oleh tim SWAT, jadi masih penuh dengan garis batas polisi. Yang mereka bisa lakukan adalah berziarah dari luar. Masih ada satu hal yang mengerikan dari peristiwa ini. Meskipun Dylan dan Eric sudah meninggal dan merupakan pelaku dari kasus ini, mereka punya banyak fans, terutama di Tumblr. Bahkan fans-fansnya ini memuji tindakan mereka. Menurut laporan yang diberitakan CNN pada tahun 2015 lalu, semenjak terjadinya tragedi Columbine pada tahun 1999, paling tidak sudah ada 19 kasus penembakan massal yang terinspirasi oleh aksi kedua remaja ini. Bahkan, ada juga kasus penembakan di kampus Virginia Tech yang menewaskan 32 orang termasuk mahasiswa asal Indonesia. Kasus ini juga terinspirasi dari tragedi Columbine 1999. Ada juga Adam Lanza, pelaku penembakan massal di Sandy Hook Elementary School yang menewaskan 28 orang yang mengaku terinspirasi dari tragedi ini juga. Pada tahun 2019, seorang anak remaja berusia 18 tahun yang bernama Saul Pais mengaku sangat mengidolakan Dylan dan Eric. Saul Pais sempat membeli amunisi dan mengancam akan melakukan aksi penembakan massal di sebuah sekolah. Untungnya rencana ini gagal dan Saul Pais menembak dirinya sendiri. Dan segini dulu video kita pada kali ini. Panjang banget kan? Tapi gua harap bisa menggambarkan semengerikan apa kejadian waktu itu. Kita benar-benar bersyukur sih ya, penggunaan senjata api tidak sebebas di Amerika. Dan karena tragedi ini juga, sistem keamanan di banyak sekolah semakin ditingkatkan. Berhubung baterai kameranya udah sekarat, gue akhirin sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan konten-konten Ruang Gelap, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Ada banyak banget konten-konten pendek menarik yang bisa kalian temukan. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar bawah. Kasus ini udah lama di request, tapi memang risetnya panjang, jadi baru bisa kita bawain sekarang. Dan thank you yang udah nungguin. Requestan-requestan kalian juga itu lagi kita kerjain, jadi please wait. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua support dan dukungan kalian. Ruang Gelap bisa kayak sekarang karena dukungan kalian semua. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.